Ya, oke, selamat malam semuanya. Malam hari ini kita akan kongko santai bersama dengan Suhu Nengxiu. Oke, siap. Semuanya. Semoga sehat, bahagia selalu. Mudah-mudahan suara saya sudah terdengar jelas ya. Oke, Suhu akan bergabung. Oke, masih berputar. Saya coba lagi. Malam-malam. Halo Lili, sehat selalu. Bro Andi, ya mudah-mudahan kali ini tersambung. Ya, Amitofo sudah. Suhu, sudah masuk Kami belum tahu Suhu? Amitofo, sudah emang nggak kelihatan. gambarnya Emang nggak belum kelihatan. muncul Suhu. Gambar belum muncul. Aku udah di yang di rumah. Di rumah saya yang belum. Bentar, kalau nggak saya pakai ini aja, pakai. Udah. Oke, bentar, saya minta bantuan dari. Masih berputar-putar, Suhu dengar suara saya jelas, Suhu? Jelas, semuanya Iya, jelas. iya. Cuman ini Yang di gambarnya rumah belum. nggak tahu. Yang di rumah, yang di rumah. Kan kita Iya, sinyalnya beda-beda. Yang penting iya, yang di rumah ngelihat. iya. Oke. Bentar, kalau nggak saya pakai dulu deh. Nah, mohon maaf pemirsa. Tidak Jelas tuh ganggu. katanya semuanya. Iya, tapi Nah, di tempat saya suhu freeze dan signalnya melingkar-lingkar, berputar-putar. Tapi it's okay tapi lah, di so tempat saya jelas. jelas ya. Iya, Udah, oke. kelihatan semuanya. Oke, kita enjoy aja deh. Selamat Ninang, malam ninang, buat ninang. semuanya juga yang sudah bergabung. Thank you. Malam hari ini kita akan berdiskusi tentang hidup adalah sebuah permainan. Dan kita akan Wah, membahas banyak. Masih clear ya, Su ya? jelas, jelas. Jelas, jelas, jelas. Ya, cuma ini muter-muter aja berarti saya bisa. Nah, putar-putar, tapi it's okay. Malam hari ini, Ya, oke. Okay. Memang beda, Su, wifi sama kuota. Ini saya pakai yang kuota, Su, bukan pakai wifi. Tadi pakai wifi keganggu. iya, Mutar-mutar sama. terus. Oke, Harus beli ya. kuota unlimited. Iya. Tar. Gede Oke. amat hidung sama mulut. Nah, tahu ini ke zoom sendiri. Iya. Oke. Jadi ada kayak, kayak mikroskop. Rambut Nah, rambutmu kenapa, Wet? kenapa? Rambut kenapa Oh, itu? Udah pada berdiri. Botakin aja, Anda. oh, tenang aja, so. Nanti Tenang menunggu aja. ini. Oke, hari ini kita bincang-bincang tentang hidup adalah sebuah permainan. Banyak di antara kita yang kadang-kadang sudah berusaha keras dengan luar biasa, tapi akhirnya ternyata apa yang kita capai tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Dan sebagai pembuka, saya tertarik dengan apa yang Suhu sampaikan, bahwa contohnya seorang gamer kadang-kadang ketika menjadi seorang YouTuber, dia mendapatkan banyak penghasilan, tapi justru bukan dari perlombaan game yang dia menangkan, tapi dari antusiasnya dia terhadap kecintaannya dia terhadap bidang tersebut. Boleh Suhu sampaikan filosofinya menggunakan
ungkapan pesan tersebut buat kita semua. Jadi kita bisa belajar banyak dari kongko santai kita pada malam hari ini. Silakan, Su. Yes, selamat malam semuanya. Amitovo. Sekarang saya Amitovo. jadi narsum. Hostnya Yes. adalah Wedi. Jadi Iya, santai iya. ya. Bukan santai, malah saya harus jawab. Biasanya saya ya santai. Biasanya Iya. saya nanya-nanya gitu kan. Saya dengerin, saya belajar. Sekarang saya Tapi harus nggak apa-apa, Su. ngajar. Aduh. Yes. Kawan-kawan dan sahabat dimanapun Anda berada, saat ini yang penting masih Iya. sehat dan masih bisa tertawa, Iya. masih bisa bahagia, dan masih bisa menjalankan hidupmu yang bagaikan permainan. Iya. Kenapa bagaikan Karena- permainan? Iya. Iya, karena kita sendiri yang menjadi controller bagi diri kita sendiri. Kita sendiri yang memainkan pikiran kita sendiri. Ya mau memainkan atau dipermainkan. Karena Yes. pikiran kita bisa menentukan mau bahagia atau tidak, pikiran kita menentukan mau gagal atau sukses, pikiran kita juga yang menentukan mau seperti apa merancangan hidup kita ke depan, mau surga atau mau neraka. Nah, kita adalah controller. Ya, sih. Jadinya hidup ditentukan oleh diri kita sendiri, bukan orang lain, bukan yang lain. Semua di tanganmu. Jadi seperti gamers, dia mau memprogram seperti apa, keahlian di dalam taktik, strategi, dan segala macam juga ada di tangan dia. Nah, ketika dia lebih fokus pada gamenya, dia bisa seperti orang yang melihat, kayak gini ya, game itu kan kita lihat RPG lah ya. Game itu kan ada sosok di dalamnya, sosok kita yang katanya kita berada di dalam game itu kan, yang jalan kemana-mana, betul kan? Kita yang berada di luar game, yang sedang memainkan, melihat kita yang ada di dalam game, betul kan? Betul. Iya nggak? Paham ya? Kita Lu jadi- suka main game ya, nggak, jadi- Wet? Kalau nggak suka zaman main dulu game, kita- nggak nyambung nih. Zaman dulu saya cuma suka dua, Resident Evil sama Winning Eleven. Ya. Ya, intinya saat kita playing gamers, menjadi gamers, kita yang di luar, ada kita yang di dalam game. Oke, deal ya. Nah, Yes. kita yang di dalam game, totality dikontrol, dikendalikan oleh kita yang di luar game. Setuju? Yes, pemainnya. Oke. Nah, dan orang yang memainkannya merasa dia adalah dia, aku adalah dia, betul? Dan Betul. dia merasa ketika dia ditembak, ketika dia mati, dia juga merasa dianya juga salah, gagal, dan segala macam. Jadi Ah. ketika dia ditembak, hancur, dia langsung, gitu. Saat dia menang, yes. Saat dia bunuh orang, yes. Lama-lama ada karakter sama kita. Kita adalah karakter adalah kita. Kebencian, rasa ingin membunuh, rasa apa, bisa masuk ke dalam alam bawah sadar kita. Puas ketika orang lain sedih, puas ketika orang lain terluka, bahagia ketika orang lain mati. Ini yang bahaya kan? Nah, saya nggak ngomongin itulah, itu efek psikologi dari game. Yang saya ingin bahas di sini adalah ketika kita yang di luar game melihat, ya di dalam game, bisa melihat lingkungannya, bisa lihat di jalan kemana, apa yang dia lakukan. Clear banget ya, jelas banget ya, kita memainkan dia mau dibawa kemana, mau ketemu sama siapa, mau masuki apa, mau nembak siapa, mau berbuat apa. Kita jelas banget sebagai controller yang di luar game. Tetapi mata kita waspada. Orang yang di game itu kan susah, dia harus lihat kanan kiri kan, tapi kita yang bisa lihat arena seluasnya. Jadi game itu ada zoom, misalnya. Ketika kita menggunakan zoom, fokus dia cuma di situ, di luar. Dan dia harus geserin kursor ke kanan, ke kiri untuk melihat keadaan. Tapi kalau zoom out, kita bisa lihat jelas semua dalam kotak itu. Nah, inilah cara kerja pikiran persis sama dengan game ini. Ketika dikatakan mind, watching mind, pikiran, melihat pikiran, pikiran, melihat pikiran adalah sama kita controller, melihat game yang tadi lagi dimainkan. Ini pikiran, melihat pikiran. Meditasi adalah ketika satu yang aktif, pikiran yang sangat kacau, yang dia bergerak terus, dan satu pikiran yang sedang memantau. Ketika kita meditasi, kita kan melihat, mendengar, dan segala macam pikiran di dalam pikiran. Jadi yang mengontrol adalah pikiran kita,
yang melihat juga pikiran kita, yang mengontrol juga pikiran kita. Nah, kalau udah tahu tentang konsep ini, maka kita akan paham di mana kita sebagai pemain, di mana kita sebagai di luar arena, sebagai pengamat. Jadi, hidup sama seperti gamers itu adalah ketika dia melihat bahwa sesungguhnya gambaran, stage, atau apa yang sedang dia perankan, sedang dia mainkan, itu adalah sebagai satu kenyataan. Dia maunya apa? Menang. Nah, tapi kenyataannya begitu dia kalah, sedih. Begitu dia nggak mampu meraih cita-cita, dia gagal. Nah, banyak orang stres di dalam game. Demikian juga dalam hidup. Hidup kita ini pengen ya kita sukses. Hidup kita ini pengen ya kita berhasil. Tapi dalam pelaksanaannya ternyata tidak semulus itu. Perjuangannya banyak, halangannya banyak. Sama seperti orang mau menaklukkan monster. Monsternya di situ, monsternya kelihatan. Kita tinggal taklukin, tembak, tapi tidak semudah itu. Untuk menghancurkan monster, untuk naik level, kan game itu kan ada level-levelnya ya. Nah, untuk naik level, monsternya makin hebat, monsternya makin kuat. Jadi kita punya senjata, kita punya perlengkapan, kita punya apapun harus upgrade. Makanya ini kan akhirnya anak-anak sekarang pada kacau karena butuh duit kan untuk upgrade, pokoknya untuk ningkatin semua kemampuannya. Hidup kita juga sama. Hidup kita melihat tantangan, melihat segala macam kekuatan yang lebih besar dari kita, cobaan yang lebih menantang. Kita juga harus di-upgrade. Bukan cuma ngelihat, aduh susah ya ini persoalan hidup kita ya. Aduh kayaknya masalah besar banget ya. Aduh ini bagaimana, aduh gimana. Ya sama seperti main game. Anda mau naik level, Anda mau stuck, atau mau gagal, turun, jatuh. Prestasinya. Di tangan siapa? Our mind, dalam pikiran kita sendiri. Di game juga gitu. Kalau Anda mau naik level, ya kalahin dulu musuhnya. Dengan cara apa? Upgrade diri kita. Upgrade perlengkapan. Jangan salah yang bikin game. Apanya? Jangan salah yang bikin game berarti ya. Kan kadang-kadang memang begitu. Ya. Terus memang pasti. Yang bikin game susah. Ya. Kalau gampang, namanya bukan game, ya kan? Jadi semua level itu sama dengan level kehidupan kita. Level anak SD, anak TK lah, anak TK. Begitu dia belajar TK, kayak TK susah banget ya. Padahal dari zaman dulu kita TK cuma main-main doang. Sekarang udah belajar bahasa Inggris, udah belajar matematika, udah belajar kumon, udah belajar sempoa, yang tangannya ngitung-ngitung sendiri. Lebih hebat dari kita loh sebenarnya. Anak TK masih usia situ, sudah harus menghafal yang kita dulu mungkin SD atau SMP kerjakan. Anak SD udah harus SMP, pelajaran SMP. Semuanya dikompres. Pada saat dia belajar, stres, tegang. Pada saat dia menghafal, susah, kesulitan. Tapi yang paling susah adalah saat mendekati ujian. Semua orang pada saat mendekati ujian adalah stres, tegang, nggak tahu gimana, lulus apa nggak lulus, nilainya bagaimana. Tapi perhatikan, setelah lulus ujian, emang lu pikirin lagi tuh ujian? Enggak. Lu juga udah nggak harus ngapalin lagi yang tadi dikeluar dalam ujian kan. Begitu udah lewat ujian, semua dilupakan. Dan mungkin ada beberapa yang ingat, tapi rata-rata udah forget yang lain karena kita ada ujian yang lain. Nah, hidup juga begitu. Waktu kita ngadapinnya setengah mati, pusing setengah mati, bisa apa enggak, berhasil atau enggak, tegang, takut, panas, pikirannya udah semacam kayak keringat dingin udah keluar, hidup ini kayak susah banget. Begitu udah lewat ujiannya, ternyata masih hidup tuh. Ternyata masih bisa berjalan tuh. Ternyata masalah udah lewat tuh. Terus apakah masalah mau diingat-ingat lagi? Kan enggak. Terus apa hidupnya kemarin mau diulang lagi? Ya enggak, kan udah lewat, pass away. Nah, kita jalan terus, the show must go on. Ketika the show must go on, hadapannya beda lagi, tantangannya beda lagi, ceritanya beda lagi, ujiannya juga beda lagi. Level waktu ketemu ujian yang baru, ya next level. Ujiannya bukan lebih mudah, lebih susah. Udah pasti. Level anak TK udah susah, begitu ke SD susah, begitu mau naik SMP susah, harus sampai kuliah. Tapi begitu udah di level kuliah, udah di level atas, hidup Anda tuh udah lewat semua masalah-masalah
yang berat tuh udah lewat. Jadi sekarang udah sampai level atas. Ngelihat lagi flashback ke belakang. Ya ternyata dulu tuh bego banget ya gue. Masalah gitu aja disetresin. Masalah gitu aja dipusingin. Masalah gitu aja udah sampai mau bikin kepala, sampai mau bunuh diri. Ternyata udah lewat aman-aman aja. Ketika kita udah sampai di atas, kita kan ngeliat level bawah sudah dilewati. Tapi the show kan must go on. Masih lanjut lagi, next level. Ujianmu semakin berat, goyangan semakin berat, cobaan semakin besar. Mau gimana coba? Kalau kita tidak mengupgrade diri kita tidak mempersiapkan prediksi-prediksi apa yang terjadi pada kita ke depan. Kita tidak mau belajar, kita tidak mau action, kita tidak menaklukkan ego kita tidak mulai lentur, kita tidak mulai merangkul sahabat-sahabat semua dengan ketulusan. Akhirnya yang ada kita cuma aku, dan aku. Udah di step atas, dia harusnya naik terus, malah downgrade. Kenapa? Karena dia hanya mikirin dirinya sendiri, dia hanya pusing dengan apa benaknya sendiri, dia pusingin, udahlah gue udah mencapai di sini loh, sudah selesai loh gitu. Kayak game kalau udah nggak naik levelnya, udahlah tutup lah, gantilah, install game yang baru lagi. Betul kan? Nah, understanding about the player. Kadang-kadang banyak yang langsung hang, Suho. Hang, jadi dia, gimana? Jadi kan dia ceritanya rata-rata yang udah sampai tahapan tinggi gitu, terus kehantam kayak begitu. Rata-rata ujung-ujungnya terus kemudian hang, dan akhirnya dia gengsinya menutupin dia untuk upgrade gitu loh. Ya, itu. Jadi yang menjadi masalah dalam diri kita adalah diri kita sendiri. Bukan ujian, bukan soal, bukan yang bikin ujian atau yang bukan yang bikin soal. Tapi bagaimana sikap kita, bagaimana persiapan kita, bagaimana konsentrasi kita, bagaimana kita mau melihat level ke dalam diri kita. Makanya spiritual itu bukan cuma sekedar agama. Kalau spiritual itu kita meluaskan jiwa kita, meluaskan hakikatnya, out of the box. Kita harus mikir bahwa hidup ini ternyata lebih indah, bukan cuma sekedar gitu-gitu saja. Dan kita harus bisa melihat lagi ke depan itu adalah semua sahabat itu adalah sahabat kita, teman-teman adalah yang mendukungmu, siapapun dia. Kita punya lingkupan kecil, selamanya kita akan kecil. Tapi coba kita bergaul dengan orang-orang hebat. Kita bergaul dengan orang-orang yang luar biasa. Kita berteman dengan siapa saja. Dan kita menolong siapapun yang perlu ditolong. Hidupmu akan terasa wide, lebar, luas. Dan saat itu pandanganmu udah tidak sama lagi dengan pandangan awal. Nah, kayak kita di sini banyak coach hebat nih. Ada Coach Emil. Dia spesial entagram apa? Enagram. Jadi dia sudah tahu karakter orang si A, si B, si C, si D. Ya udah gak bakal pusing. Kenapa? Gue lihat lu karakternya begini. Ya udah gue gak sakit hati sama sifat lu. Kenapa? Memang dia kayak begitu, tapi dia tulus. Ada orang mukanya manis, baik-baik, tapi nancep dari belakang. Oh, lu sifatnya kayak gitu. Jadi kita ketika udah menguasai enagram kehidupan ini, maka kita udah upgrade ilmu kita nih ya. Udah ditambah dengan ilmu dari Coach Emil, kita jadi upgrade nih. Begitu, jadi kita melihat permasalahan hidup itu simpel-simpel aja, be, katanya gitu kan. Ada orang yang suka nyakitin, emang sifatnya gitu. Ya udah, kenapa gue mesti sakit? Dia cuma bercanda doang, bro, gitu. Berapa banyak orang kesel, keki, nggak suka, dia pendem, dia diem, akhirnya dendam. Nah, jadinya kehidupan itu ya begitu. Pikiran kita harus di-upgrade, pengetahuan kita harus di-upgrade, teman harus di-upgrade. Berteman dengan orang bodoh, ya selamanya kamu akan bodoh. Berteman dengan orang yang bijaksana, setidaknya ketularan sedikit bijaksana. Berteman dengan orang yang pintar, minimal pusing. Kenapa? Dia terlalu pintar. Bayar soal, dikasih ke lu harus selesaikan. Gitu. Berteman dengan dosen, ya harus tahu lingkupannya dia dosen. Yang dibicarakan mahasiswa, pelajaran. Nah, berteman sama tukang bakso, ya jangan pernah bahas matematika, fisika, kimia, tapi bahas gimana cara bikin bakso yang bagus dan benar. Bagaimana bakso bisa kenyal, bagaimana bakso bisa enak, bagaimana kuahnya nikmat. Bagaimana saus yang enak gitu. Itu berteman dengan tukang bakso. Pengetahuan kita tentang bakso berkembang. Nah, gitulah. Jadi master bakso. Banyak ngomong. Nggak main-main loh.
Bakso doang bisa bikin Yes. sensasi sampai ke luar negeri. Ada Oh, bakso, iya. dalam bakso lagi. Ada bakso yang gede, ada bakso Bakso yang beranak. Bakso beranak iya tuh. beranak, bakso gunung Terus meletus. Wah, itu gunung meletus. Iya. Keren iya, tuh, So. itu Isinya luar sambal lagi, So. biasa. Isinya Ah, sambal. Indomie aja pakai sambal mau level berapa? Indominya murah cuma berapa duit? Lu pergi ke dia bayar mahal cuma minta beli sambal. Eh, Kenapa nggak beli cabai aja? Masak sendiri bungkus sendiri. Beda rasa dan sensasinya, bro. Nah Kalau Emil itu. bilang Jadi berteman sama nah, Soho, nanti lama-lama jadi Soho juga. Gitu. nggak efek. Buat wedding nggak efek. Sama sama Bro Emil nggak efek. Walaupun sama-sama gundul ya, So ya. Nah, udah expired. Ya. Oke, jadi gini. Albert Einstein ada ngomong gini nih, Albert Einstein. Ya, ya. Gue masih ingat nih Albert Einstein. Kamu harus mengetahui dengan benar aturan permainan agar bisa bermain lebih baik dari yang lain. Kamu harus mengetahui dengan benar apa aturan permainan sehingga kamu bisa bermain lebih baik dari yang lain. Albert Einstein tuh ngomong gitu tentang game, tentang permainan. Hidup kita juga sama. Kamu harus bisa mengetahui the rule of life. Kalau kamu tahu aturan dalam kehidupannya, ya kamu bisa lebih gampang masuk ya. Ini nggak boleh, mana yang nggak boleh, mana yang bisa dijalani, mana yang harus ditembus, mana yang harus ditaklukkan. Kamu akan menang daripada yang lainnya. Jadi kuasain dulu rules-nya. Terus kuasain kontrolnya, pengendaliannya. Bagaimana mengendalikan diri kita supaya di depan klien kita nggak marah-marah. Bagaimana kita mengendalikan diri kita saat kita lagi sedih atau saat kita lagi ada masalah di rumah, tidak dibawa ke perusahaan atau ke kantor tempat kita bekerja. Bagaimana kita mengendalikan diri saat kita lagi masalah emosi di kantor, masuk ke dalam rumah. Ini adalah controller, pengendalian diri, ya kan? Nah, bagaimana saat kamu menjadi pemenang tender, lalu musuhmu tidak ikutan marah, gimana? Kan tender kan saing-saingan. Kalau satu menang, oh aduh, musuhnya awas loh, habis loh, dan segala macam. Ini gimana kita memenangkan tanpa membuat permusuhan? Jadi ini semua adalah permainan. Kalau kita ngikutin rule yang Seperti jelas, tadi Soho share juga. ya, apa Seperti tadi Soho share di status juga, bahwa kadang-kadang ketika kemenangan, justru tidak memberikan kebahagiaan, sementara kadang-kadang ketika kalah, kita dapat pelajaran, So. Itu boleh juga tuh untuk di-sharekan buat kita semua, karena itu makna filosofisnya juga dalam sekali, So. Ya, nah, kalau kita sadar ke ini hanyalah permainan, kalau menang kan hal biasa. Ketika kita menang, kita juga nggak jadi sombong, nggak arogan. Ini hanya kebetulan. Kita betul lebih konsen, kita betul lebih positif, lebih cepat, kita betul lebih ada skill. Kebetulan, ya kan? Kebetulan yang terasa karena kebiasaan. Kebiasaan gagal. Lama-lama membuat kita lebih fokus. Kebiasaan gagal membuat kita lebih sabar. Karena udah biasa gagal gitu, bro. Kecuali lu udah menang, nggak pernah gagal, nggak bisa menerima kegagalan. Teruji. Iya. Terus udah biasa gitu loh. Lagi dari nol ya, Pak. Itu kan di Pertamina. Dari nol ya. Mulai. No problem. Dari nol. Nggak usah gengsi ya kan. Nah, kemenangan bukan segalanya. Kemenangan bukan segalanya, tetapi proses permainan itulah yang harusnya Anda enjoy. Banyak orang itu, ada ambulan di mana? Ke rumah lu, Wet. Oh, kenapa? Kenapa, So? Ambulan. Suara ambulan. Oh, nggak tahu. Saya sih nggak dengar. Nggak dengar. Iya. Nah, kayak gitu. Proses perjalanannya yang penting. Kayak orang udah menang, dia nggak tahu apa aja udah dilewatin. Karena dia cuma jalan secepat-cepatnya, terus mencapai goal secepat-cepatnya, waktunya juga sisa banyak. Tapi dia nggak enjoy di dalam permainan itu, dia jadi tegang, dia jadi perhatian tercurah pada harus menang. Kan life is a journey. Ya, kayak kita lah jalan-jalan nih. Ada tipe orang banyak nih.
Kita jalan-jalan, tujuannya mau refreshing, tujuannya mau pergi jalan-jalan. Tapi kita sibuk terus sepanjang perjalanan sama kerjaan di handphone. Namanya lu udah mau jalan-jalan, tinggalin lah semua pekerjaan, betul ya? Nggak, sibuk, terus telepon, terus ini lagi mau journey ini, mau berjalan-jalan nih. No refreshing. Handphone berhenti, nggak berhenti terus. Waduh, bisnis ini, bisnis itu. Dari jalan dari Jakarta sampai misalnya kita contoh mau kemana ya, Jogja lah ya. Nah, dari Jakarta ke Jogja, itu di jalan kanan kiri apa juga dia nggak tahu. Yang dia tahu cuma urusannya gitu. Atau kadang-kadang kita tidur, tidak menikmati perjalanan. Ada orang yang menikmati, wah ini tempat ini udah berubah loh. Waduh, jalan tolnya sekarang mulus loh. Wah, rest area-nya bagus loh. Yang tipe 2 itu satu yang tidur, satu yang kerja terus, yang ini terus, nggak pusing apa-apa dia, nggak ngelihat kanan kiri. Tahu-tahu udah di mana gitu. Dia juga tidak sadar lingkungan. Terus namanya ini perjalanan udah sekian jam Pak. Emang ada apa tadi? Nggak tahu, nggak ada apa-apa. Hidupnya dia stres ya. Kecuali kalau Anda memang mau fokus kerja. Ketika mau kerja, fokus di kerja. Ketika mau refreshing, nikmatilah perjalanan hidupmu, nikmatilah refreshingmu, nikmatilah waktu bersama keluargamu. Tinggalin semua yang lain. Besok mau masalah bagaimana, urusan besok. Nggak bisa. Ini kerjaan kalau nggak ditanganin sekarang nggak bisa. Emang nggak ada wakil. Memang nggak ada yang lain. Kita menganggap kita itu superior. Kita bisa lakukan semuanya. Kita menganggap kita yang paling penting. Pemegang decision. Akhirnya ya kita capek sendiri. Betul kan? Di organisasi ada jenjang organisasi. Saat kita kerja, fokuslah dalam pekerjaan. Saat kita mau refreshing, fokuslah pada refreshing. Ya, kamu akan tahu, oh perjalanan ini begini. Kayak saya sering ketiduran kan. Saya sering ketiduran di mobil. Begitu lihat udah di mana. Orang lain ngobrolin yang kejadian barusan terjadi. Pak, kita nggak tahu apa-apa. Kenapa? Kita tertidur. Nah, itu dia. Ya, enjoy perjalanan yang sama orang naik gunung. Dari jauh udah lihat gunung. Oh, gunung kayak gitu. Waktu dia masuk ke dalam pegunungan mau naik, kanan kiri hutan semua. Oh, hutan semua ya, pohon semua ya. Mana gunungnya? Nggak ada kan, nggak kelihatan gunung. Begitu udah di puncak gunung, nggak kelihatan lagi gunung yang dia tuju. Karena dia sudah di puncaknya. Yang dilihat malah gunung seberang. Nah, itu proses perjalanan. Sama bawah lembah kelihatan semua, mau kota apa kelihatan semua. Nah, begitu dia turun gunung, ya udah, ini adalah proses perjalanan. Tapi kalau orang yang cuma mau mengejar kemenangan, dia jalan terus, dia paksa secepat-cepatnya sampai pada tujuan. Tapi dia nggak tahu ada apa aja di kanan, di kiri, depan, belakang pada saat perjalananmu itu. Nggak tahu dia. Nggak dapat experience-nya, ya. Iya. Dia cuma sekedar jalan aja, yang penting dapat finish-nya, yang dapat puncaknya. Tapi di ujung cerita, ketika dia ditanyakan bagaimana pengalamannya, bagaimana kenyamanannya, berkahnya apa dan sebagainya, dia udah nggak bisa lagi untuk bisa ceritakan kepada orang lain. Oh ya, ini ada juga sesuatu yang menarik juga. Bagaimana ketika dalam tanda petik kita mau kejar impian kita, dan kemudian ternyata akhirnya di ujung cerita bertempat yang lain. Contoh mungkin salah satu ceritanya dari yang di Panyawaru Matera menceritakan sahabatnya yang dulu bercita-cita jadi seorang pengusaha taksi. Gempa Jogja membuat dia akhirnya karena dia kehilangan segalanya, menumpahkan segenap tenaganya walaupun dia sebenarnya membutuhkan bantuan juga, dan akhirnya sekarang malah jadi seorang pengusaha catering yang sukses. Jadi dari cita-cita seorang tukang becak yang bercita-cita jadi pengusaha taksi, malah endingnya jadi seorang pengusaha catering yang sukses. Boleh berbagi untuk yang itu, Bahkan yang dengar ceritanya lu yang harus berbagi dong. Kan bisa dilihat dari pandangan juga. Kan dengar ceritanya kamu, jadi ya kamu berbagi. Betul. Justru saya yang mau bertanya dari sudut pandang Ya pertanyaannya apa dari ceritanya aja kan? Oh iya, enggak. Ceritanya saya sudah disampaikan, kadang-kadang kita punya impian sendiri, punya dream yang luar biasa. Kita mau achieve gitu. Namun ternyata di tengah jalan kita harus terpaksa belok berganti impian yang berbeda.
Nah, tadi saya kasih Oh, ilustrasi. itu pertanyaannya. Nah, Oke. yes, Hidup tadi saya adalah kasih permainan. Ya, Hidup adalah permainan. Maka bermainlah. Nikmatilah permainannya. Dan bukan karena hadiahnya aja. Paham? iya. Hidup Betul. adalah permainan. Maka bermainlah. Nikmatilah permainannya. Bukan karena hadiahnya saja. Artinya, Bukan mengejar kadang-kadang hadiahnya permainan saja. kita goal settingnya ini. Tapi dalam Yes. perjalanan kan suka ada cabang dalam kehidupan. Ketika kita melihat, ada peluang yang lebih bagus nih. Nah, yang itu kayaknya agak susah dan saya juga kurang menguasai. Ketika kita melihat ada peluang yang bagus, waduh, ada sesuatu yang bisa dimainkan nih. Ada yang bisa kita jalani nih. Ya mainkan, nikmati permainannya. Yang penting Anda menikmati. Jangan ngejar tadi mau jadi sopir taksi, tapi Anda sungut-sungut. Lama Jakarta ini macet lagi sehari cuma berapa rit doang karena kemacetan. Dan juga jangan lihat Anda kalau itu, aduh ini penumpangnya kayak begini. Anda nggak menikmati itu. Tapi kalau dia menikmati makan, makanan, kuliner, masak, testing, apa nggak lebih berkembang? Karena dia menikmati. Jadi sebenarnya hidup pilihan, yes, Anda milih hidupmu sendiri. Tapi enjoy your game, enjoy your life, enjoy your, ya apa itu yang sedang dikerjakan, enjoy your work lah istilahnya. Nikmati hidup itu. Ketika Anda sudah menikmati, nah di situ ada rasa syukur, terima kasih, enjoying, happy, fun, it's working as it will be apa ya? Bermanfaat lah gitu, useful lah for your life. Ya ada joy, ada semua segala macam. Jadi di situ. Nah, jadi bukan hanya hadiahnya. Kadang-kadang kan orang mau lihat hadiahnya. Wah ini kayaknya bonusnya gede nih. Wah ini kayak gajinya gede nih. Tapi nggak enjoy, lu buat apa? Ya kan? Nggak enjoy. Nah, selamat ada datang juga lagi, buat teman-teman hidup yang ini baru permainan. Hidup ini permainan. Yes. Bukan untuk memenangkan sebetulnya. Tetapi untuk menikmati dan menjadi yang terbaik saat bermain. Enjoy. Enjoy aja. Dan saat itu kamu menjadi yang terbaik dulu lah. Upgrade semuanya, pengetahuan kita, apa kita semua. Ya, bukan masalah menang atau kalah. Tapi kita punya persiapan dan menikmati. Coba main sepak bola. Main sepak bola dengan tekanan dan tanpa tekanan. Beda loh Asyik. Coba lihat, ada klub-klub sepak bola baru bisa jadi juara dunia. Kenapa? Emang dia biasa kalah mah. Nggak ada beban. Pokoknya asal bisa tampil, asal bisa maju, ya underdog ya kan. Dia bisa maju, dia bisa show yang terbaik, tanpa beban. Pokoknya bisa masuk gol. Udah hoki, bermain lepas. Tapi yang pemain satunya tadi yang keren, pemain sepak bola grup yang udah lawas. Iya ini anak kecil lah, udah nggak usah main serius-serius. 50% aja lah kita pakai kekuatan ya kan, menyepelekan lawan. Saat kita menyepelekan lawan, meremehkan dan segala macam, ternyata di lawan nggak ada beban, dia main sangat bagus sekali. Dan akhirnya gol 1, begitu gol 1 kelabakan. Ketika kelabakan mainnya udah mulai panas. Dia tidak lagi enjoy di dalam permainan, udah mulai selabot sana selabot sini untuk mencari nilai, untuk kembali memenangkan. Ya memang pada dasarnya nggak usah pakai force yang luar biasa juga bisa menang, tapi karena pakai emosi, karena pakai keinginan, karena pakai nafsu. Kadang-kadang human error terjadi di situ. Coba lihat. Sama gengsinya juga. Bulu tangkis tuh zaman dulu. Zaman dulu bulu tangkis. Wah seru banget nih kalau nonton Susi Susanti ya, terutama ya. Kita lihat bulu tangkis zaman dulu. Lawannya dibikin emosi. Makin emosi, netting terus itu. Netting sama out tuh. Iya, netting out. Di smash aja, balikin lagi. Smash aja, balikin lagi sambil senyum. Smash aja, balikin lagi. Kok enak amat? Ya karena si Susi menganggap lawannya itu adalah teman main, sparring partnernya santai aja gitu. Dia alami lagi. Makin emosi. Human error terjadi. Kenapa? Ketika orang emosi, lost control. Udah nggak fokus. Maka segala sesuatu itu, fokus itu harus di-enjoy, nikmati, dan santai. Makanya pemeditator itu bukan hanya duduk diam.
Tapi ketika dia lagi lihat banyak masalah, dia bisa tenang, fokus, dan dia bisa enjoy. Masalah yang mana sih gitu. Karena waktu kita merem, duduk, diam, tenang, nggak ada gangguan. Saat kita menghadapi gangguan, di situ kita bisa tenang. Baru itu adalah pemenangnya, ya kan? Coba di hutan, nggak ada gangguan, nggak ada apa. Meditasi itu 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, no problem. Tapi kalau meditasi di kota, Tapi tegang. oh ada 1/2 jam aja udah bener. Jangan nih gitu lah, di wihara aja 5 menit udah letak, letok, ada geser sini, geser sana, ada batuk sini, batuk sana. Kita yang tadinya mau fokus bilang, berisik banget sih nih. Nah, udah nggak fokus, udah hilang fokusnya, Ya, udah nggak enjoy meditasinya, udah ribet sama orang lain, udah pusing kepalanya, muncul tanduk di sini kan. Nah, kalau itu bisa dilewati, meditasi di tengah keramaian, enjoy, and you're concerned about yourself, not the others, and you'll be a winner lah, begitu kan. iya. Yang jadi masalah itu gangguannya sebenarnya dari ego diri sendiri juga sih, So. Yang Ya, kadang-kadang batuk itu betul. isyarat kadang-kadang, So. Lama banget gitu kan. Cuma efeknya Iya, apa? Satu batuk, yang lain batuk, 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 batuk. 5 menit aja Anda nggak bisa sabar buat duduk diam. betul. 5 menit, nggak diminta 1 jam. Apalagi kalau diminta 1 jam. Satu Nah, di jam. situ. Kadang-kadang kita ya begitu, kita merasa nggak nyaman, kita mengeluarkan sesuatu yang buat kita sendiri kita anggap nyaman. Padahal itu sangat Benar-benar. mengganggu, annoying Nah, orang lain, mengganggu orang lain. Dan tanpa sadar itu menjadi pemicu buat orang lain juga melakukan hal yang sama. Tanpa sengaja Anda udah jadi provokator. Hal yang sebenarnya ya kan, tapi kita tidak sadari. Kasihan sih memang. Ya kalau kita sadar, tahan diri tenang. Meditasi enjoy lah, nikmati. Jangan ganggu orang lain. makanya, Ketika kamu mengganggu orang lain, apa ya, Met? intinya, walaupun dia batuk-batuk sampai 5 orang sekaligus, kitanya sebagai katakanlah ketika menikmati tersebut, maka sesungguhnya gangguan tersebut adalah bagian dari dalam tanda petik monster-monster yang muncul dalam game tersebut. Yang buat kita bisa upgrade, latihan kita bisa lebih konsen dan sebagainya. Buat teman-teman baru bergabung, selamat malam, selamat datang. Tadi suruh finishnya bagaimana, tidak penting bagaimana nanti ending gamenya gimana, tapi bisa nggak kita menikmati seluruh perjalanannya, kita bisa ambil experience-nya gimana, dan itu justru yang lebih memperkaya pengalaman kita, memperkaya batin kita, memperkaya jiwa kita, bahkan spiritual kita, terlepas nanti di ujung cerita kita menang atau kalah, karena kadang-kadang kalau kita cuma sekedar mengejar endingnya, kita cuma sekedar mengejar finishnya di ujung cerita, ketika kita menang kita hanya dapatkan katakanlah kesombongan, dan ketika kalah kita hanya dapetin kekecewaan. Namun ketika seperti Suhu tadi sampaikan kita bisa enjoy, ketika kita menang kita tetap bisa rendah hati karena sadar ketika turun dari panggung pemenang kita akan kembali lagi jadi pemain dari start awal lagi. Sementara ketika kalah kita juga tidak perlu kecewa karena sudah dapat hadiah yang namanya pengalaman. Dan terakhir tadi Suhu kasih kita tentang banyak jalan untuk kita ini nggak harus targetnya ini, kemudian harus jadinya ini gitu. Yang penting ketika kita menikmatin, kita harus terpaksa berganti arah, kita harus berbelok dan sebagainya. Sepanjang hati kita bahagia masuk dalam game tersebut, maka jadi apapun, yang paling penting adalah bagaimana kita bahagia saat menjalannya. Begitu, So, untuk Ya, ada satu lagi nih tentang perusuh. ya, So. Dalam pertandingan, yang suka rusuh itu bukan pemain kan? Yang suka rusuh itu penonton, betul ya? Dalam Penonton pertandingan, kadang-kadang. pemain, Penonton kadang-kadang. iya, yang bikin rusuh itu kadang-kadang penonton, supporter, begitu ya. Nah, kita sebagai pemain, ya nikmati permainannya, fokus pada permainannya, bukan fokus pada keributannya. Paham ya? Hidup kita ini suka kacau. Kacaunya bagaimana? Kacaunya ya saat kita dengar dari orang lain ngomongin kita, lupa sama fokus kita, lupa
keributan dari luar, kita suka bikin hal-hal yang perhatian kita pada keributan, bukan perhatian kita pada permainan ini atau kehidupan ini gitu. Salah fokus, salah fokus. Orang di luar mah rusuh-rusuh aja. Orang lain rusuh, kita ikut rusuh, kita hancur, orang lain cuma tepuk tangan. Kan? Iya, betul. Tapi kita yang menyusun hidup kita sendiri. Apa karena orang lain kita jadi hancur? Apa karena orang lain kita kehilangan fokus? Apa karena orang lain kita jadi ya frustasi? Kan enggak ya. Jadi nggak usah pusingin orang lain mau ngomong apa. Anjing menggonggong itu kan anjing, kita bukan anjing, bukan menggonggong. Dia menggonggong, orang keren berlalu, so. Iya, orang. Waduh, ada Mr. Brian nih. How are you, Mr.? Iya. Oke, Wet. Siap. Nah, ini adalah gamers ini. Kalau Mr. Brian, dia pesulap, gamers, main trickers juga. Jadi bagaimana ternyata hidup kita ini diakalin aja semuanya dengan trik-trik kehidupan. Kita udah bosen nih, udah capek nih. Ya, cari hiburan. Lihat trik apa sih yang bisa kita gunakan untuk menghibur diri kita, gitu kan? Saat kita capek, kita lelah, ya tidurlah. Tidur, lalu kemudian berpikir kembali setelah bangun. Jangan pada saat kita lagi capek, kita mikirin terus, tambah capek. Yes. Nah, kita nggak bisa tidur. Begitu udah nggak bisa tidur, insomnia, minum obat tidur, ketergantungan. Jadi biasakan saat Anda capek, saat Anda lemah, saat Anda lesu, tidur. Setelah bangun kan fresh lagi. Jangan dipaksa untuk mengerjakan semuanya. Kayak dulu nih, orang-orang suka salah nih, mau ujian. Dia SKS, sistem kebut semalam. Nggak tidur-tidur. Iya, belajar terus, ngapal terus sampai habis. Terus akhirnya pagi dia tidur. Begitu bangun, lupa tuh. Mendingan Anda tidur dulu, pagi-pagi subuh bangun, belajar. Itu fresh. Pas masih ujian, masih ingat. Percayalah, itu kunci dari saya. Jangan dipaksa-paksa. Karena semakin malam, Anda juga makin ngantuk. Kesadaran ini udah mulai lemah nih. Tapi Anda paksain terus. Ambil kopi, ambil apa, biar melek. Kesannya kayaknya pintar. Kesannya kayaknya bisa nih belajar. Kesannya kayaknya belajarnya lama banget nih. Tapi otak kita udah capek, udah lelah. Pencerapan otak kita, kinerja otak kita berkurang. Charger, jangan disentuh, nanti hidupin lagi. Saat hidup, Anda sudah full, baterainya sudah full, energinya sudah full, fokusnya sudah full. Menjadi tidur kalau capek, dan kemudian pagi-pagi lebih bangun lebih pagi. Orang nggak mau, orang bangun pagi males. Jadi mendingan belajar sampai malam, tidur langsung sekolah, langsung ujian. Padahal distract-nya itu lebih banyak. Setuju banget. Dan satu lagi, Anda nggak usah terlalu idealis harus dihafalin semua. Karma itu nggak main-main, betul saya bilang. Karma itu adalah kebaikan yang selalu kita tanam. Orang baik itulah istilah. Orang baik selalu ada jalan, betul. Kalau orang baik ya, benar-benar nih hidup Anda baiknya. Anda fokusin dan Anda berpasrah. Anda fokus belajar dan saat mau ujian Anda pasrah aja. Dan waktu mau detik terakhir, relax, santai, tenangin pikiran, dan Anda asal buka buku Anda, Jamsi namanya. Ketika Anda buka halaman mana, fokusin di situ, pelajarin itu di situ, mau di mobil, mau di bus, mau di mana ada waktu, Anda baca habis-habisan apalagi itu. Kadang-kadang itu yang keluar. Iya, sedikit itu belajar mungkin saya berdoa. kali ya. Sedikit belajar banyak berdoa. Nah, berdoa aja banyak-banyak. Iya, berdoa asal, berdoa yang penting kita tenang. Banyak berdoa lupa belajar sama juga. Tapi fokus pada saat udah mau detik-detik itu, tangan Anda bekerja sebagai pemandu. Mungkin Guardian Angel itu membantu halaman sekian. Oh ini, buka, apalin, mati di sini. Yang kotak diapalin. 70%. Dapat deh situ. Tapi itu buat orang-orang yang hoki ya. Iya. Kalau yang nggak pernah menanam kebaikan.
Ya. Orang teman saya Dituntun begitu ke terus, halaman yang nggak pernah seharusnya. belajar, nggak pernah apa, segala macam, beasiswa jalan terus. Main-main mulu kerjanya. Luar Karena biasa. apa yang Tapi dia saja so pegang itu terakhir, apa yang dia baca, apa yang dia apa, itu yang keluar. betul betul. Yang penting menikmati, dan yang kedua, saya setuju banget sama apa yang tadi Sul sampaikan, karena memang ilmiah menunjukkan bahwa jam-jam subuh itu jam-jam 4 jam 5 itu katanya sel-sel otak kita lebih rileks sehingga bisa dapat untuk masuk pengetahuan-pengetahuan baru. Terus kemudian pesan tadi Albert Einstein itu saya ada tegak tertarik tentang pesan beliau tentang soal game ini, bahwa orang-orang yang sukses adalah mereka orang-orang nggak takut gagal, makanya mereka mencobanya. Sementara orang-orang gagal adalah mereka yang justru takut sama kegagalan sehingga mereka tidak pernah mencoba sama sekali. Itu salah satu pesan Albert Einstein yang mungkin relevan dengan apa yang tadi Suhu sudah sampaikan sepanjang hampir 1 jam ini. Buat teman-teman sekalian, bahwa sesungguhnya yang penting itu satu, mencoba dulu. Kedua, nikmatin dengan rileks. Sekali lagi, bukan tujuan untuk menang atau kalah atau mendapatkan endingnya, tapi gimana Anda enjoy nikmatin. Jangan sampai tadi kayak tim sepak bola tadi, yang underdog malah kadang-kadang bisa mengalahkan yang juara. Karena yang juara belum apa-apa sudah merendahkan, sementara yang underdog, dia rileks aja, dia nikmatin permainannya, dia tidak ada lagi pusat memenang atau kalah, karena tadi Suhu bilang, sudah terbiasa kalah. Lu pasti kalah. Dengarnya, Udah biasa kalah. Ya. sudah biasa Dan kalah. anggap lawan Nikmatin, itu sebagai gitu. pelatihan. Latihan, ya, nikmatin. Ya. Enjoy, lihat Nikmatin. triknya. Lihat Dan kesempatan, akhirnya lihat malah justru peluang. yang kadang-kadang Gitu kan. yang juara malah mereka ya, gitu ya. Jadi Oke. bebannya besar. Betul. Ya, maksudnya Teman-teman, yang udah ada biasa yang mau juara itu bertanya jadi nggak? beban. Betul. Ada beban di sini, ada gengsi juga ya, ada ego juga. Buat teman-teman, silakan kalau umpamanya ada yang mau bertanya kepada Su tentang hidup ini adalah sebuah permainan. Bagi yang barusan bergabung, selamat datang juga. Sekali lagi, tadi Suhu sudah menyampaikan kepada kita, yang penting kita nikmatin. Bukan kejar hadiahnya, benar-benar kita hanya fokus kepada bagaimana rasa menikmatinya, pengalamannya, berkahnya, experience-nya, dan apapun itu yang tujuan utamanya. Karena kalau nggak ada kebahagiaan di situ, tidak ada joyful di situ, itu nanti menang pun tidak akan bahagia, apalagi kalah. Kalau Anda sudah bisa mampu bahagia, Anda mampu menikmati permainannya, termasuk menikmati permainan kehidupan ini, yang terjadi akan luar biasa. Ketika menang, Anda sadar itu cuma sementara. Ketika kalah pun, Anda bisa tetap melihat apa yang terjadi selama perjalanan tersebut untuk memperkaya, termasuk musim corona ini mungkin membelenggu kita saat ini. Kita bisa upgrade, kita bisa kesempatan buat nyari pengalaman baru, belajar dari banyak guru-guru yang luar biasa untuk mengembangkan diri kita. Demikian. Oke, silakan bagi Anda yang mau bertanya, silakan ketik untuk pertanyaan buat Suhu. Kita bisa. Ya, ketiknya di kolom kotak yang ada tanda tanyanya tuh. Kenapa, jadinya ke-save. Ketiknya pertanyaan di kolom kotak yang ada tanda tanya. Kok aku nggak ada ya? Hidup adalah sebuah tantangan, maka hadapilah. Hidup adalah sebuah nyanyian, makanya bernyanyilah. Hidup adalah seperti mimpi, maka sadarilah. Sadar dari mimpi maksudnya. Hidup adalah sebuah permainan, mainkanlah. Hidup adalah cinta, cintailah. Ya. Nikmatilah hidupmu, ya kan? Puitis sekali, itu romantis. Nah, itu dari Sai Baba. Ya, asik. Pas nuansanya malam minggu pula gitu ya. Musim hujan sudah mulai datang gitu ya. Oke, silakan buat Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, apabila ada yang ingin apa yang ditanyakan tentang topik kita pada malam hari tentang hidup adalah sebuah permainan, silakan bisa bergabung sama kita. Nanti Suhu akan jawab dari banyak sisi, bisa dari sisi. Oke, ini ada dari KMB Damamita UBM. Mau tanya Suhu, sekarang kan lagi viral game Among Us, Suhu.
game itu secara nggak langsung bikin kita buat fitnah dan Waduh, musyawadah, Su. Bagaimana pandangan Su? nggak tahu game yang itu ya, yang lucu-lucu itu. Iya, tapi Game Among ada Us yang katanya mau impostor, di-ban. ada impostor, Iya, ada itu, Su. Ya, silakan, Su. nggak ngerti. Ah, Imposter baik. apa? Imposter Jadi apa? Mata-mata. mata-mata yang nyamar lah gitu, So. Jadi kita Oh, nyari dia penyamar. Undercover. nyamarnya di antara Ya, jadi teman-teman dia kita itu. hacker dari dalam ya, ngacoin Kayak tim dan betul, tidak So. ketahuan kan. Jadi semuanya Betul, saling curiga ya. betul. Siapa ini imposternya kan? Kita nanti Gara-gara nebak gitu berantem kan? imposternya. Betul, So. Iya, gara-gara gitu berantem kan? Nah, Padahal game gamenya kayak gitu di-download, udah uninstall, beres masalah hidupmu. Ya iya, game yang kayak gitu kita install udah ada konsekuensinya, udah tahu kita bisa dicurigain atau kita juga mencurigai orang lain. Sampai kalau nggak salah ada yang bilang kan gue sama lu terus, gimana lu kapan melakukannya gitu kan? Ada nggak ngerti juga sih game cuma gitu-gitu doang kayaknya, tapi bikin orang ribut karena ngomongannya. Kalau game-game lain kan diam aja, kita yang bergerak terus, kita ngikutin target. Kalau ini mereka bisa saling ngobrol kan, saling ngomong, saling apa gitu ribut. Nah itu jadi omonganmu menyakiti orang, omonganmu bukan jadi nambah persahabatan, itu nambah permusuhan sebetulnya. Karena kita nggak pernah bisa menduga siapa sih yang jadi imposternya kan. Nah udah Iya. uninstall aja game yang kayak begitu, ngapain diikuti. Kalau nggak diikutin nggak kekinian tuh. Ya Anda mau kekiniannya harus siap konsekuensinya. Konsekuensinya kita difitnah atau kita fitnah atau kita bohong, kita bukan imposter, padahal imposternya adalah kita gitu kan. Emang Imposter kita. nggak bisa milih ya? Itu Saya itu belum yang main jadi juga sih, imposternya. Saya belum Yang jadi tahu sih. imposternya Belum. ditentukan atau kita yang mau atau gimana? Itu justru kita katanya ketika main justru gamenya itu candunya katanya dari nebak-nebaknya itu, So. Nggak, yang jadi imposter sama siapa? Cindy. Itu ditentuinnya sama siapa? Yang jadi imposternya nanti siapa? Oh, udah ditentukan. Oke. Kalau udah ditentukan dari mereka kan, udah ditentukan kita tinggal nebak-nebak atau segala macam. Ya, udah. Pandangan Tuh, saya semuanya bilang random, suhu, semuanya random. ya random, random dari gamenya. Nah, inilah game yang Iya. bikin perpecahan, bukan persatuan. Ngapain di-download? Emang seru kalau Anda menikmati serunya, ya nikmati, enak, ya kan? Nah, kalau Anda udah terganggu dengan itu, uninstall, keluar dari game. Kan gampang. Tuh, Mr. Brian ngomong apa tuh? Aku nggak kelihatan. Ini, So. Ini Like, yang live like life is Facebook. like a Facebook. People will like or dislike your problem and comment, but will not solve them because they are just focused on themselves. Apa artinya, Wet? Artinya kita nge-posting status ataupun masalah kita atau komen kita atau apapun tuh orang nggak bakal peduli sih, So. Mau dia kasih like, mau kasih dislike pun nggak jadi masalah karena mereka bukan fokus kita kok, So. Mereka hanya fokus kepada diri mereka sendiri, maksudnya para pembaca gitu, So. Ya, ada. Upload, marah-marah itu dibikin kayak real, padahal kita marah-marah. Lagi marah-marah kok di-upload di Facebook, akhirnya orang salah paham ya akhirnya negativitas. Nah, Signalnya sama dengan game yang bikin baper ya jangan di-download. Game yang positif, download. Game yang bikin Anda happy, download. Game yang kayak pemandangannya bagus, 3 dimensinya bagus. Nah, iya.
Siap, siap. Oke. Jadi udah menjawab ya buat yang game tadi. Master Brian juga sudah kasih pencerahan buat kita bahwa apapun yang terjadi, mau kita share tentang kondisi kita sekalipun dalam tanda kutip mungkin curhat atau apapun, orang-orang yang memberikan komen, memberikan like atau apapun itu sebenarnya belum tentu mau bantu kita kok. Jadi intinya Mr. Brian juga ngasih pencerahan buat kita, nggak perlu curhat di sosmed juga karena belum tentu kita dibantu. Apa tuh? Ini tiada waktu yang boleh tersia-sia. Oke. Ya. Soalnya di sini kan gue gitu ya. Nah. Asal buka buku langsung dapet nih. Padahal nggak nyari-nyari. Ini kan buku banyak banget kan. Tapi sekali buka tab langsung ditunjukin nih harus dibaca. Berlalu. Nah, benar kan? Orang berupaya keras untuk mendapatkan kepuasan, meskipun sukses sangat jauh dari jangkauan. Namun bagaimana mereka dapat bahagia kalau mereka tidak berusaha? Karena kebahagiaan terletak dalam usaha itu sendiri. Life is like a game. Ya, asik. Sekali lagi analisanya gini, karena kalau dibaca kan nggak ngerti. Seperti mereka yang bergembira dalam permainannya. Jadi hidup itu ya seperti permainan. Itu harus happy gitu. Kalau ada permainan yang bikin lu suntuk, permainan bikin lu marah-marah, permainan yang bikin kamu jadi kacau, tinggalin, uninstall kan gampang. Ya kan, cari permainan yang bikin happy. Para bodhisatwa dalam setiap tindakan sangat dipenuhi oleh kegembiraan dan keriangan. Kesenangan tidak akan pernah pudar atau berlalu. Jadi ingat kuncinya itu happy, bahagia, senang. Orang berupaya keras dapetin kepuasan, tetapi apa daya sukses jauh dari jangkauan. Dan karena mereka itu terus berjuang dengan impian itu, bagaimana mereka bisa bahagia kalau saat ini aja mereka tidak mau bersyukur dan kita tidak bahagia di dalam usaha kita di setiap momennya. Jadi Anda mau mengejar kesuksesan, no problem, kejar. Tapi Anda harus ingat bahagia di setiap momen. Kalau semakin mengejar itu Anda semakin tidak bahagia, berarti Anda makin memaksakan diri Anda jatuh ke dalam jurang penderitaan, ya kan? Makin jauh dari cita-cita, makin jauh dari kesuksesan, dan Anda makin terbebani, makin berat, dan makin tidak enjoy. Makanya pilihlah pekerjaan yang betul-betul membuatmu bahagia. Kayak kita di sini bahagia banget tuh, nggak ada beban. Betul. Kerjanya cuma ngomong. Kerjanya cuma ceramah, kerjanya cuma kasih motivasi. Yang bermasalah lo, yang ngomong di sini cuma ngomongin lo, gitu kan? Nah kan, ini cuma bisa ngomong katanya. Suhu mah enak bisa ngomong, lah jadilah suhu. Nggak ada yang mau tuh, Karena semua orang pengennya di kacamata dia doang. Saya ya begini suhu, udah mau bagaimana lagi juga begini. Nah kan obat. Ada jalan yang enak, nyari jalan yang susah. Katanya iri sama saya. Suhu cuma ngomong doang, cuma pakai mulut. Ya jadilah suhu kan. Nggak ada beban, masalah mau hilang, jadilah saya. Ketawa melulu. Gitu. Solusinya jadi gampang sekali. Jadilah saya. Jadi kalau ada seseorang yang kita nggak suka, uninstall aja orangnya. Betul, masukin lagi dia ke rahim ibunya. Kalau Anda nggak bisa masukin orang itu ke rahim ibunya lagi, berarti Anda harus terima orang itu. Bahwa dia juga tidak bisa disirnakan dari hidupmu. Dia juga tidak bisa dimasukin balik ke rahim ibunya. Ya terima, orang itu memang ada. Dan orang itu memang spesial untuk Anda. Siap. Menguji kesabaran. Membuat Anda bahagia. Bahagia apanya sih? Ngeliat mukanya aja suntuk. Yang bahagia di dalam ketidakbahagiaan.